Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, si Jordi Alakas Medan. Kita saat ini guys berada di Desa Lebak Adi, Kecamatan Sugio. Kita berada di usaha tani tanaman kacang hijau milik petani di sini. Untuk lebih lanjut guys, mari kita mencari responden yang akan kita wawancarai. Jederis. Siap. Perkenalkan, nama saya Jordi Wenanda Sitanggang dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Adapun tugas berikut saya kerjakan untuk mengerjakan tugas ketahanan pangan dari Bu Fevi selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk itu kawan-kawan, di sini saya akan bertanya langsung kepada responden atau si pengusaha tani tanaman kacang hijau. Saya sendiri berasal dari kelas C dengan NIM 2003401051067. Adapun kegiatan ini saya lakukan pribadi teman-teman karena saya berada di luar kota Jember. Sehingga daripada itu tidak ada teman yang saya tidak mengerjakannya dengan berkelompok. Sehingga saya meminta teman saya untuk membantu saya merekam tugas saya di dalam persawahan ini. Walaupun mengerjakannya dengan pribadi teman, semangat kita itu jangan sempat luntur. Karena namanya orang muda itu tidak kenal kata menyerah. Jadi untuk itu 4 atau 1 orang saja, jika kita melakukannya dengan semangat, maka kita akan mendapatkan tugas yang hebat dan kuat. Maka daripada itu, ayo ikuti saya terus teman-teman. Kita akan menemui responden yang akan kita wawancara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Saya Jordi Wenanda Sitanggang dari Universitas Islam Jember Bapak. Adapun tugas saya kemari untuk melakukan wawancara tentang usaha tani Bapak, yaitu usaha tani tanaman kacang hijau Bapak. Saya ingin bertanya Bapak, untuk menanggulangi hama pada tanaman ini, Bapak menggunakan apa Bapak? Obat pestisida atau cara lain Bapak? Ya, terima kasih atas kunjungan dan pertanyaan dari adik-adik dari Universitas Islam Jember. Iya Pak. Fakultas Pertaniannya tadi ya. Iya Pak, siap Pak. Ini pada musim seperti ini kita pada tanaman kacang hijau menggunakan fungisida dan insektisida yang secukupnya untuk mengatasi hama, gangguan dari ulat-ulat yang bisa menimbulkan daunnya yang bisa berlubang seperti ini. Begitu, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan kacang hijau yang pada musim saat ini tuh curahan hujannya kurang, begitu kira-kira. Apakah dalam perubahan iklim yang atau cuaca ekstrim yang berganti-ganti begini berpengaruh kepada tanaman kacang hijau Bapak? Ya, betul sekali. Makanya kita dalam perawatannya itu harus serba ekstra hati-hati karena di musim ekstrim hari sekarang ini lebih banyak dia kemarau. Jadi pasokan air terhadap kacang ini terbatas, sehingga kita harus sekali-sekali harus menyemprotkan dia dengan organik ataupun zat-zat yang menambah zat cair pada tumbuhan kacang ini tersebut supaya pengolahan untuk jadi pembuahan nanti ataupun pembungaan seperti ini tidak terganggu walaupun dalam suasana musim kemarau, begitu kira-kira. Oh baik Bapak. Apakah tanaman kacang hijau ini setiap tahun itu ditanam Bapak, atau bahkan produksinya itu dalam setahun itu berapa Bapak? Berapa kali panen? Ya, terima kasih. Biasanya kalau di kampung kita ini, khususnya Desa Lebak Adi, penanaman kacang itu biasanya itu 2 kali dalam setahun. Itu kita lakukan setelah panen raya ataupun penanam padi secara keseluruhan di desa ini. Karena mengantisipasi kekurangan curah hujan setelah panen padi, kita itu menanam kacang sebanyak 2 kali. Berarti kesimpulannya menanam kacang itu dalam setahun itu 2 kali ya Bapak? Iya, betul sekali. Itu biasanya kami lakukan tanam musim tanam yang kedua.
tahap kedua dia. Kalau tahap pertama secara otomatis untuk mengantisipasi ketahanan pangan dalam setiap rumah tangga di desa kita ini itu paling utamanya itu menanam padi kalau musim hujan dia, ya. Oh, iya. Betul. Begitu kira-kira deh. Apakah Bapak selama melakukan usaha tani kacang hijau ini, apakah Bapak pernah mengalami gagal panen atau tidak panen begitu Bapak? Kendalanya itu apa Bapak sehingga terjadi tidak panen begitu? Sering sekali dek, terutama di kampung kita ini itu di samping gangguan iklim yang tidak menentu ataupun ekstrim, kita juga sering diganggu tanaman kacang kita itu sering diganggu oleh tikus. Makanya ini kita tambahin modal sedikit demi keamanan kacang, ke pertumbuhan kacang kita ini supaya tidak ada gangguan dari tikus. Begitu dia. Karena hama tikus ini sangat berpengaruh sekali dalam mengganggu tanaman kacang kita biasanya. Demikian. Terima kasih Bapak buat waktunya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa membantu saya untuk mendapatkan nilai dari dosen dan menambah pengalaman saya. Ya, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk berwawancara dengan saya. Ya, sama-sama. Saya juga merasa senang atas kunjungan adik-adik ke sini karena biar dengan kunjungan adik-adik sekalian, insya Allah mutu ataupun kualitas pertanian di desa ini akan semakin meningkat. Demikian. Sebelumnya Bapak, saya belum berkenalan, saya belum tahu nama Bapak karena tadi saya waktu berkenalan saya memperkenalkan diri saya. Saya ingin berkenalan dengan Bapak. Nama Bapak siapa? Ya, masih seperti pertemuan kita yang pertama, nama saya masih tetap Pak Toh. Oh. Dipanggil orang desa sini masih demikian. Terima kasih buat Bapak buat waktunya Pak. Jeder. Baru syuting aku. Oke guys, cukup demikian perjumpaan kita pada hari ini, di mana kita yang berada di Desa Lebak Adi ini, Kecamatan Sugio, yang turun lapangan langsung ke sawah untuk mengerjakan tugas ketahanan pangan yang dari Bu Fevi selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Jember. Pesan saya guys untuk tanaman-tanaman di sini atau untuk kita semua, kalau manusia jauhilah narkoba agar kau selamat. Untuk tanaman, jauhilah hama agar kau menjadi tanaman yang kuat dan sehat. Salam saya Jordi Wenandis Tanggang, pamit undur diri.